Ini corong yang lama. Ini harus diperiksa terlebih dahulu, mandi. Lalu diganti spoolnya semua ya. Insya Allah baru semua. Bang Odet dan Bang Hajindang di sini udah proses. Ini baru Bang ya? Kayaknya baru ini. Baru ya ini. Oke. Begini, kami temukan di masjid ini adalah untuk semua corong ini kan low impedance ya, tanpa transfer matching. Tapi dikoneknya ke 71 volt. Waduh. Nah, ini yang harus kita periksa. Pastinya sih ya, umumnya sih spool akan mengalami sedikit gosong ya. Untuk itu kita nggak lanjutkan lagi spoolnya. Oke, pasukan sedang memproses untuk rehabilitasi untuk semua corong existing. Insya Allah ini akan naik, termasuk juga corong 60 watt juga sudah naik di atas, sudah siap untuk dipasang di atas tower. Maksudnya sudah di atas dak ya. Jadi intinya kita sortir dari jumlah 5 corong ini, kita akan naikkan 4 yang terbaik ya. 4 aja yang terbaik, karena tower itu maksimal hanya bisa 8 corong saja di tower. Jadi setup towernya hanya untuk 8 corong saja. Jangan lupa setiap mau memindahkan corong atau pergantian spool, ini dimandikan dulu ya, supaya bersih, supaya gres lah intinya gitu. Jadi ini tim mau memandikan corong ini, bersihkan dulu. Bang Odet siap-siap untuk memandikan corong. Sementara kita bahas sedikit ini tentang corong 60 watt ya, corong 60 watt ya. Ini sudah siap dipasang. Untuk teman-teman ketahui, kabel corongnya itu kan lumayan pendek ya. Nah, sebelum dipasang pastikan teman-teman bisa menambahkan sedikitnya ya 50 cm lah setiap corong itu, supaya tidak terjadi kurang kabel lah di atas itu. Jadi sejak di bawah ini sebelum dinaikkan ke atas, kabel sudah dilebihkan. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Ini termasuk diffusernya juga. Diffuser harus dimandikan, dibersihkan. Tuh kotor. Lubang-lubangnya dipastikan nggak ada sarang burung ya, nggak ada yang menghambat rambatan suaranya melalui diffusernya ini. Siapkan sunlight, spon. Nah, untuk membersihkan, nanti hasilnya bersih. Pada saat diangkat atau dipasang di tempat yang baru, jadi kelihatan corong baru ya nggak Bang? Corong baru. Nah, oke, mantap. Nomor 1, oke. Nah, ini lihat bersih ya. Tuh, ini bersih. Coba lihat yang sebelumnya. Masih banyak dakinya. Oke. Lanjut Bang Odet. Oke, jangan lupa membersihkan selah magnetnya ya. Ini tuh, hitam tuh. Coba lihat Bang, bekasnya kayak gimana Bang? Kayak knalpot baja ya. What? Tuh. Hitam-hitam. Jadi dibersihkan dulu selah-selahnya. Pakai aja karton spool barunya ya. Untuk membersihkan. Nah, itu spoolnya. Kalau sudah yakin bersih, barulah pasang spool yang baru. Oke, stepnya kita ulang. Stepnya itu adalah yang pertama, siapkan posisi pegangan diffusernya itu di posisi bawah gini. Lalu mika transparannya ditaruh. Ini jangan lupa nih, ini nggak boleh lewat loh ini ya. Ini nggak boleh sampai nggak kepasang. Ini dipasang terlebih dahulu. Nah, baru yang spool sudah menempel ke magnet ini diletakkan perlahan-lahan ke sini. Setelah diletakkan perlahan-lahan menempel, pasin lubangnya, lubang bautnya, lalu ini dibalik. Nah, seperti ini stepnya. Ya, nah ini seperti ini dibalik, lalu baru baut-bautnya ini dipasang. Jangan kencengin dulu, masing-masing, asal ngunci dulu. Asal yang penting nggak lepas ya, nggak lepas dari rumah diffusernya. Nih, pasang. Nah, jangan terlalu kencang. Ya. Oke, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa mempraktekkan itu supaya nggak salah stepnya, dan nanti kalau misalkan nggak step seperti itu jatuh atau bagaimana, jadi kurang pas. Nah, stepnya seperti itu yang mudah. Setelah itu pasang skrunya, yang hitam ke plus,
Nah, yang hitam di sini yang ada tulisan BLK. Di sini ada tulisan BLK, itu skun hitamnya. Lalu skun putihnya di sini. Yang kecil. Oke. Setelah itu diffuser bisa dipasang. Nah, ini ditemukan satu corong yang 25 watt ini tidak ada mika putihnya. Ini sudah ditemukan ya, sudah dipastikan. Terpaksa kita harus mengambil salah satu mikanya untuk diletakkan di sini. Nah, yang nggak pakai mikanya itu tidak digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada mikanya, ini akan dipindahkan ke sini. Jadi ini 25 watt semuanya. Ya semoga aja tidak semua ya, cuma satu aja. Karena kalau sampai nggak ada semuanya, waduh repot juga ini. Nggak bisa naik. Jumlahnya kurang dari 4. Cek lagi, Mang. Jangan lupa. Ini ada mikanya. Ada mikanya. Udah gantian soalnya jadi lupa. Iya, iya. Ini nggak ada mikanya nih, bahaya nih. Nggak ada mikanya, dipasang spoolnya, dilanjutkan dibunyikan. Wah, itu bahaya. Baik, teman-teman, ini hikmahnya yang bisa diambil adalah jangan langsung pasang corong. Meskipun bunyi kita tahu, jangan langsung dipasang. Bongkar dulu semua, pastikan semua itu pasti ada. Komponen-komponennya nggak ada yang kurang lah. Semua komponen lengkap. Khususnya di mika tadi tuh. Mika itu yang bahaya tuh kalau misalkan nggak dipasang, itu spool bisa lompat. Ya. Ini kan, Bang ya, nggak ada mikanya. Kosong, nggak ada mikanya. Nah, ini harus dicari caranya gimana supaya ini bisa digunakan lagi. Ya harus pakai mika. Oke, kurang lebih demikian teman-teman, bisa mengambil hikmahnya. Nah, ini nggak ada mikanya juga. Ini mikanya tuh, ini mikanya. Ah, gimana Mang Odet nih? Oke, siap. Udah. Sip. Pastikan ada mikanya baru dipasang. Mikanya pasang dulu di sini. Ya, mikanya pasang di sini, magnetnya dipasang, ini dibersihkan dulu nih, dibersihkan. Itu deh, itu ya. Oke, gitu. Jadi mikanya ada, baru dipasang di situ. Jangan nggak ada mikanya dilanjutkan ya, bahaya itu. Oke, jangan lupa memeriksa seal hitam ini, pencegah air masuk ke dalam magnetnya nih. Ini nempelnya adanya di bagian mikanya, bukan mika ya. Ini bagian plastiknya, diffuser. Bagian diffusernya ini dia nempel ya di bagian ini. Nah, ini jangan sampai nggak ada sealnya nih. Ini penahan air nih. Tuh, ini harus dipasang. Oke, paham ya teman-teman. Jangan sampai nggak ada nih. Ini sering terlupakan. Jangan lupa. Ini ada seal karet yang sudah sudah rusak ya. Ini kalau nggak bisa diperbaiki, lebih baik diganti yang baru ya. Kanibal boleh, bikin boleh. Nih, ini baru. Jadi jangan sampai nggak ada karet ininya, karet rumah diffusernya sama karet ini, karet di pangkal diffusernya ini harus pakai karet nih. Jangan sampai nggak ada karetnya ya. Oke, jadi ceritanya begini teman-teman. Ini ada 4 25 watt dan 1 unit 50 watt. Nah, kondisinya ini sebaiknya teman-teman jangan mencampur watt corong dalam satu channel. Kalau misalkan 25 semua, 50 semua. Begitu teman-teman. Dan pastikan semua komponen part-part corong itu jangan sampai ada yang kurang. Seperti tadi Mika akhirnya tadi kami kanibal pakai punya 50 watt pindahkan ke 25 watt. Kita kanibal. Lalu karetnya juga. Karet tadi ini punya 50 watt nih. Ada yang rusak satu. Nah, ini kita kanibal. Jadi 50 watt ini nggak dipakai, terpaksa karena kan cuma 1 unit, nggak ada pasangannya, kurang 3 dan nggak ada unitnya, lebih baik ini diistirahatkan. Nah, ini meskipun baru, karena yang lain membutuhkan, yang lain ada 4 maksudnya, ini 4 layak untuk dinaikkan satu channel. Sedangkan yang 50 watt 1 unit ini nggak ada temannya, lebih baik jangan digunakan dulu, nanti dilengkapi aja. Mau jadi 4 silakan. Nah, jadi ada yang kita kanibal yaitu karetnya itu di bagian ini ya. Ini karetnya ini kanibal, diambil dari 50 watt. Lalu mika transparannya diambil dari 50 watt.
Lalu karet seal ininya diambil dari 50 watt. Jadi supaya yang 4 25 watt ini berfungsi normal, tidak kekurangan, jadi kita terpaksa harus mengambil kanibal. Jadi kita ambil part-part yang dibutuhkan di corong 50 watt ini, dipindahkan ke corong 25 watt. Oke, siap dipasang, semuanya sudah komplit, nggak ada kekurangan satupun. Siap dipasang. Jangan lupa kelengkapannya untuk baut adalah baut dan ringnya ya. Ring jangan sampai nggak ada. Kalau semisalkan nggak ada ringnya, cari dilengkapi. Karena itu bisa nempel, nggak bisa lepas lagi. 12,9. Oke, alhamdulillah semua sudah oke. Maka ini sudah siap diinstal di tower. Oke, siap manjat, Mang? Siap, tempur? Mantap. Kita langsung pasang ke atas tower. Bismillah. Oke, corong yang terakhir sudah diluruskan. Alhamdulillah. Kita pindah ke sisi yang lain. Ya, sudah lurus, sudah di posisinya, alhamdulillah. Masih dalam proses pengencangan baut-bautnya. Kita persis di atasnya supaya lebih jelas. Ya, seperti inilah kondisinya 8 corong di Masjid Al-Fatah. Kalau kita lihat dari atas, ini sama rata penyebaran ke arah semuanya sisi. Semua sisinya sudah rata. Jadi 8 arah mata penjuru. Ini sudah oke, sudah insya Allah sudah bagus dengan melakukan kombinasi antara 60 watt dan 25 watt. Teman Tamir DKM, BKM dan pengurus masjid, pengurus sound system, penggiat sound system masjid di seluruh Indonesia bisa melihat seperti ini penampakannya dari atas, percis dari atas tower Masjid Al-Fatah. 8 corong 60 watt dan 25 watt, 60 watt 4 unit dan 25 watt 4 unit. Naikin kabel. Berarti sudah oke semua ya, Mang Dit ya? Posisi corong udah oke semua? Udah full pas 8 corong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not, untuk corong 25 watt yang 4 biji itu 5,4 ohm. Yuk kita lihat di sini koneksi untuk 25 watt. Nah, ya. Ya, 25 watt 5,3 ohm. Kalau 60 watt ada 6, sekian ohm tadi, oh. Apakah koneksi semua sudah oke? Ya, lagi di atas tinggal ya. Oke, buat yakin ini aja ya, di setel MP3 aja ya, pelan-pelan ya, supaya kalian cek bunyi semua apa enggak.
Oke, seperti itu tadi di corong 25 watt ini 5,3 ohm, sedangkan 60 watt itu 6, sekian ohm. Kita coba pindahkan untuk corong yang 60 wattnya. Corong yang 60 wattnya 6,5 ohm. Oke, bismillah, sudah normal, kita bunyikan. Coba digas. Nggak kedengeran. 7. Masih lompat-lompat dia. Masih lompat-lompat ini. Dia posisinya nanti berhenti sendiri atau gimana, Bang? Ini paling tinggi di 8,4 ini. Oke. Dicoba. Lagi. Tes, dicoba. 8,4. Oke, lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalim bizalim. Paling tinggi di angka 8,6. Allahumma sholli